di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Ya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasmir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau merespon ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Respon terhadap wawancara Najwa Shihab yang terkesan ragu-ragu saat ini, saat dia berhadapan dengan Jokowi ya. Dan kita lihat ini sudah 22 jam yang nonton 1.600.000-an Jokowi soal IKN, Gibran, dan adili Jokowi. Kita respon ya, dan moga-moga bisa memberikan perspektif lain ya dari apa yang akan kita respon ya. Sebab saya nggak puas ya terhadap siapa itu loh yang orang cantik itu, siapa, Najwa Shihab. Wawancara juga kok gitu sih, nggak seperti kita kehilangan ya Najwa Shihab yang originalnya, yang genuine ya, yang aslinya, yang asolahnya itu. Ini Najwa Shihab KW nih wawancara dengan dengan Jokowi ya. Kita lihat ya. Kalau nggak percaya perhatikan. Bukan Najwa Shihab. Dia adalah seorang bukan buzzer bukan, tapi bukan influencer juga. Humas dari Jokowi. Ini narasi ya. Masuk finalis. Adili Jokowi. Pak Jokowi, belakangan ini kan ada suara-suara adili Jokowi muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu, adili Jokowi. Kayak motor. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresi. Ekspresinya itu bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa. Wah, kekalahan terlalu benci bener sama Anies ini ya. Karena dialah menurut Hasto itu yang dia jadi saksi, Hasto itu, bahwa yang menghalang-halangi atau yang ingin memotong kaki Anies Baswedan adalah Jokowi ya. Karena kemunculan Anies di pentas nasional dalam konteks Pilpres itu membahayakan itu, dan dia memakai segala cara termasuk usaha-usaha kriminalisasi lewat Formula E. Padahal sudah 9 gelar perkara, nggak ada bukti-bukti yang akan membawa Anies untuk jadi tersangka di KPK kan. Jadi ini orang kesel dengan supaya Jokowi diadili. Ada di Medan itu grafitinya kan, coretan-coretan di tembok-tembok kota, terang-terangan mau tersembunyi. Di Solo, di Jakarta, di Jogja, di Bandung, di Malang itu ekspresi ungkapan orang, mungkin karena kekalahan residu dari kekalahan Pilpres kata Jokowi. Saya kira kok enggak ya, karena mereka itu kesal terhadap demokrasi yang berantakan dan membangun yang dilakukan oleh Jokowi tentang dinasti politik yang menguntungkan keluarganya sendiri. Itu yang bikin kesel itu. Terus korupsi yang merajalela di 5 tahun kedua Jokowi, itu yang membuat kesel. Kerjaan nggak ada, pabrik-pabrik tutup, itu kan. Terus proyek-proyek Cina sampai 16.000 di Indonesia, itu kan ya dengan tenaga kerja asingnya itu ke Cina, ke Indonesia. 15.982, itu yang bikin kesel. Kebijakan politik yang membuat susah rakyat, yang tidak memihak pada rakyat, banyak rakyat kecil tapi justru memihak penguasa, memihak pengusaha. Ya, berkolaborasi. Itu yang bikin orang itu kesel, sehingga perlu diadili dengan kekeliruan keputusan politiknya, termasuk melemahkan KPK kan gitu ya. Gak ada urusannya ini. Sebelum Pilpres itu sudah 5 tahun terakhir itu sudah bikin masalah gitu loh. Kok Pilpres kan baru kemarin 14 Februari itu 2024. Ini 5 tahun sebelumnya, korupsi merajalela, pelemahan KPK, Undang-Undang Cipta Kerja yang memantik demonstrasi dari seluruh kota-kota dari para kaum buruh dan pejuang-pejuang hak asasi manusia. Nggak ada urusannya sama Pilpres. Supaya diadili karena kekeliruan dalam mengelola
negara dan menjauhkan rakyat dari kesejahteraan umum sosial. Ekspresi karena apa kejengkelan terhadap sesuatu, Jengkelan terhadap sesuatu ya terhadap Anda ini itu. negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja kalau saya menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu. Enggak. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah pilpres. Apakah Bapak Ya, menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan. Itu kaki-kakinya bergerak. Masih ada yang belum move on sehingga berusaha untuk mendowngrade. Mendowngrade apa maksudnya mendowngrade? Biasa. Kata Luhut Binsar Panjaitan, bansos yang 500 triliun itu, bukan 500 miliar ya, 500 triliun. Itu separuhnya, 250 itu nggak tepat sasaran. Terus kemana itu sebanyak itu? Bansos kemarin kan dipakai untuk mendukung, dipakai oleh Pak Jokowi untuk mendukung calon tertentu yaitu Prabowo Gibran kan seharusnya nggak boleh, bukan dari itu bukan milik rakyat, bukan milik presiden kan, milik dari APBN, harusnya untuk semua dan tidak boleh dimaksudkan untuk mendukung calon presiden tertentu supaya adil ya, karena nggak dirasa tidak adil oleh masyarakat. Salah satu ketidakadilannya di bansos dan juga pengerahan pasukan coklat dan juga pengerahan ASN termasuk perangkat-perangkat desa itu yang membuat orang itu kesel terhadap siapa? Terhadap penguasa yang tidak adil. Jadi nggak ada urusannya dengan kekalahan pilpres, tapi terhadap pra pilpres itu yang menjadi persoalan ya kan? Yang dilakukan oleh penguasa bekerjasama dengan pengusaha yang merugikan rakyat banyak. Dan deviasi atau penyimpangan kekuasaan itu, penyalahgunaan wewenang itulah yang sekarang dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat supaya Jokowi diadili itu. Soal anggaran diblokir IKN, saya jangan ditarik-tarik. Beda sikap dulu akan mengawal, kini tak ikut campur. Oke, respon isu anggaran IKN, tanyakan ke kepala otoritas. Pak, saya harus tanya soal IKN, Pak. Karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan saat ini tentunya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk IKN. Ini ada di komentar di bawah itu saya baca, ini wawancaranya sebenarnya 2 jam, tapi dimuat oleh Najwa hanya 20 menitan. Berarti mungkin ada versi lengkapnya 2 jam ya. Kita lihat ya. Jangan-jangan ini satu cara Najwa Shihab untuk meraih viewers yang banyak ya. Jadi cicil sama dia yang versi pendeknya dan nanti versi lengkap. Otomatis versi lengkapnya itu akan orang buru juga. Kayak gimana sih lengkapnya itu? Apakah akan memperlihatkan Najwa Shihab yang asli dengan serangan-serangannya terhadap Jokowi sebagai narasumber? Barangkali begitu ya, tapi nggak tahu apakah betul-betul cuma 20. Kayaknya saya yakin dan saya percaya wawancaranya memang tidak 20 menit, tapi mungkin versi lengkapnya itu ya disembunyikan dulu sampai ini mencapai peak, sampai puncak. Viewersnya itu sudah sudah tiba, sudah mencapai puncak, dan sudah masyarakat sebagai market itu sudah diedukasi dengan udah menjadi perbincangan dan sudah matang pasarnya. Nanti dimunculkan edisi lengkapnya kayaknya begitu. Timnya Najwa itu nggak mungkin cuma 20 menit jauh-jauh dari Jakarta, dan Jokowi juga pengen kan mendapatkan satu ruang-ruang yang luas, yang bebas ya, mumpung diwawancarai oleh seorang jurnalis yang sangat senior dan penuh dengan integritas dan sangat pengalaman, punya jam terbang yang tinggi. Tentu Jokowi akan memakai Najwa Shihab untuk memunculkan dirinya dalam perspektif, dalam citra, dalam framing yang jauh lebih baik dengan cara yang dipilihnya sendiri. Dan di satu sisi
Najwa Shihab juga akan memakai Jokowi untuk keuntungan dirinya sebagai seorang YouTuber ya, atau seorang influencer. Sama-sama simbiosis mutualisme. Kelihatannya kita tunggu mungkin ada versi lengkapnya ya. PNS juga yang rencananya pindah ke IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Enggak. Sekali lagi ya, di IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari presiden pertama kita. Tapi kita curiga ya, IKN itu dimunculkan oleh Jokowi pada tahun 2019 setelah dia kepilih dan kemudian bicara di depan DPR. Padahal pindahan ibu kota yang dia izin waktu itu di depan anggota DPR kalau nggak salah dan anggota MPR itu tidak ada muncul dalam debat-debat calon presiden Pilpres tahun 2019. Tapi tiba-tiba muncul ya. Berarti sebenarnya ada hidden agenda atau ada kelompok-kelompok tertentu, mungkin oligarki yang menghendaki ya IKN itu pindah, memanfaatkan weakness, kelemahan Jokowi sebagai presiden yang bisa, atau yang memang mereka mungkin ada deal-deal politik akan didukung habis-habisan untuk periode kedua, tapi mereka meminta proyek-proyek di IKN barangkali gitu ya, dan sekaligus proyek di PIK ya. Mungkin begitu, PIK 2. Jadi kita yang kemudian PIK 2 kita curiga bahwa tidak mungkin ya. Memang alasannya itu proyek gagasan lama Soekarno. Tapi Soekarno tidak memindahkan ibu kota itu ke Kalimantan Timur, tapi ke Palangkaraya sebagai ibu kota dari Kalimantan Tengah, bukan di Penajam di IKN sekarang. Bukan di Kalimantan Timur ya, tapi di Palangkaraya. Jadi sebenarnya kalau membawa nama Soekarno itu sebenarnya kurang tepat, karena Jokowi menghilangkan konteksnya, yaitu harusnya di tengah-tengah Indonesia, yaitu di Palangkaraya, bukan di Kalimantan Timur, tapi di Kalimantan Kalimantan Tengah. Insinyur Soekarno, kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. Tapi jadi soal keadilan keadilan dalam pembangunan itu sudah dipatahkan argumen-argumennya oleh para ilmuwan ya. Jadi justru IKN itu merusak lingkungan itu. Justru membangun kesenjangan baru yang ditawarkan oleh timnya Anies dalam Pilpres kemarin, bukan membangun IKN tapi membangun kota, 40 kota dari menengah menjadi bagus. Jadi ada keadilan pembangunan itu dengan membangun kota Cilacap, Brebes, Pekalongan, Kalimantan Selatan, Cirebon, 40 kota, masing-masing kota kira-kira memiliki anggaran 5 triliun, 5 kali 40 berarti 200 triliun. Itu jauh lebih sedikit, lebih hemat dibandingkan IKN yang begitu jauh di tengah kota tanpa AMDAL. Analisa mengenai dampak lingkungan itu tahu-tahu dibangun dengan biaya sekitar 466 triliun dan tidak ada satupun investor yang masuk kecuali dipaksa APBN untuk pindah ke sana sekitar 20% untuk membiayai IKN dan sudah menghabiskan dana 70 triliun, dan dipaksa Aguan dan kawan-kawan itu untuk melakukan investasi membangun sekitar 200 triliun habis untuk membangun hotel bintang 5 dan berapa ratus kamar itu, tapi dia akhirnya juga mendapatkan konsesi yaitu di PSN ya, proyek strategis nasional, yaitu PIK 2 dan sekitarnya sekarang ada masalah. Jadi sebenarnya keadilan itu tidak mungkin dicapai dengan membangun IKN, tapi membangun kota-kota yang 40 kota-kota itu baru daerah pertumbuhan-pertumbuhan itu akan tidak berpusat di Jawa saja ya, tapi di kota-kota itu yang dibangun menjadi kota yang lebih bagus dari kota-kota kecil itu. Itu yang lebih bisa diterima akal sehat ya. Ya udah begitu ya, diteruskan kita tunggu nanti ininya versi lengkapnya dari Najwa Shihab. Dan saya tidak bosan melihat Najwa Shihab
Ya, saya sudah lihat tapi ingin mengomentarinya. Sekan nggak ada yang baru dan tidak ada yang merangsang secara intelektual setelah melihat tayangan Jokowi diwawancara dengan Najwa Shihab. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada
Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.